Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 6, berjumpa di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Masih di channel kesayangan kita bersama, Kukar Cerdas, ditemani oleh Kak Sasa. Materi kali ini diambil dari buku tema 2 kelas 6 dan buku penilaian Bu Pena. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami kata baku dan kata tidak baku. 2. Memahami manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Dan ketiga, memahami manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Adik-adik sahabat cerdas, tahukah kalian apa itu kata baku dan kata tidak baku? Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, adik-adik sahabat cerdas, pada layar kalian sudah muncul salah satu pahlawan Indonesia, BM Diah. Nah, ada foto BM Diah di sini dan ada gambar naskah proklamasi yang ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, dan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Ada apa dengan ketiga gambar ini? Mari kita cari tahu. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Wah, ternyata jasa dari BM Diah sangat banyak ya adik-adik. Kalau beliau tidak menyimpan naskah asli proklamasi yang ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita pasti tidak akan tahu seperti apa naskah asli dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk itu, di sini Kak Sasa sudah memiliki peta pikiran. Nah, berjudul BM Diah dan Naskah Asli Proklamasi. Di sana sudah ada pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tugas adik-adik adalah membuat kalimat tanya berdasarkan teks tadi dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya, semoga kalian tidak mengalami kesulitan ini ya. Kalian pasti bisa. Semangat! Adik-adik sahabat cerdas, kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan. Contoh kata tidak baku. Nasehat. Seharusnya nasihat. Apotik. Seharusnya apotek. Cuman, seharusnya cuma. Gubuk, seharusnya gubuk. Jadwal, seharusnya jadwal. Nah, setelah ini adik-adik tidak boleh salah ya. Dan terus memperhatikan
mana yang merupakan kata baku, mana merupakan kata tidak baku. Adik-adik sahabat cerdas, alam memberi banyak manfaat untuk kita. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Nah, adik-adik, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan antara lain adalah tanaman lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Bahkan sekarang lidah buaya sudah dikonsumsi ya adik-adik. Kemudian beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Lalu ada juga tumbuhan bakau. Kalian pasti sering melihat tumbuhan bakau ini di tepi pantai ya adik-adik. Tumbuhan bakau hidup di tepi pantai, betul sekali. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Kemudian kita akan belajar bagaimana sih manfaat hewan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Yang pertama kita akan membahas cacing tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing dalam tanah juga membuat tanah menjadi berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Selanjutnya ada keong sawah atau tutut adik-adik. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh pada suhu di lingkungan rendah. Rambut domba adik-adik dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Wah, luar biasa ya. Ternyata hewan dan tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat untuk kita. Nah, kita akan membahas lebih lanjut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok atau bola bulu tangkis. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, adik-adik, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat dijadikan bahan makanan adalah bagian batang, daun, bunga, buah, dan biji.
Bahan sandang seperti kapas dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Bahan bangunan, kayu dari jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemudian bahan obat. Bahan tanaman dimanfaatkan untuk obat seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun biji untuk mengobati diare. Bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman loh adik-adik untuk kebutuhan manusia. Contoh, getah karet digunakan untuk pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan sebagai industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Lalu, sebagai bahan pewarna alami, tanaman juga dimanfaatkan sebagai pewarna alami loh adik-adik. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Dan selanjutnya, yang tidak kalah penting, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, kita lanjutkan adik-adik ya. Kalau tadi kita sudah belajar manfaat adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, sekarang kita berlanjut. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi ya adik-adik. Pasar adalah perputaran ekonomi yang sangat besar ya adik-adik antara penjual dan pembeli. Oke, baiklah adik-adik. Kerjasama dengan orang tua, apakah kamu memanfaatkan tanaman dan hewan untuk kehidupanmu? Lalu, bagaimana habitat mereka? Sampaikan pengamatanmu kepada gurumu ya. Nah, adik-adik sahabat cerdas, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian, serta kolaborasi dan kerjasamanya. Kita berjumpa lagi di lain waktu di pembelajaran 2. Nah, adik-adik, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta membunyikan tanda lonceng, sehingga kalian dapat terus belajar bersama Kukar Cerdas. Kak Sasa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.